Terima kasih, Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga dan terkira. Selawat dan salam kepada Rasulullah, pembawa misi agama yang mulia untuk kebaikan umat manusia. Kepada para narasumber dan moderator, terima kasih sudah bersama dalam suasana yang sangat spesial pada hari ini dan tidak biasa. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah terhubung dan bergabung, baik melalui Zoom maupun streaming YouTube melalui channel Lapsa TV. Terima kasih yang mendalam atas kontribusi para panitia dan penyelenggara, ada IKAYOS, FBA, PLA, dan Lapsa, serta terima kasih kepada penerbit Bandar Publishing, Kontras, dan last but not least, terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga, para guru, sahabat, kolega, dan mahasiswa. Bagi saya, buku ini adalah buku populer pertama non-akademik yang saya tulis. Dan kebetulan juga buku pertama dalam bahasa Indonesia yang saya tulis secara solo, artinya bukan book chapter, karena sebelumnya adalah buku yang berasal dari tesis dan disertasi yang kebetulan dalam bahasa Inggris. Dengan bercanda, salah seorang kolega pernah bertanya, bagaimana kita bisa bermanfaat bila tidak menulis dalam bahasa kita sendiri. Kronologis waktu, diawali dengan masa memasuki kehidupan pernikahan, membangun keluarga kecil dengan segala pernak-pernik yang terjadi dalam sebuah kehidupan berkeluarga. Kemudian dilanjutkan ketika menjadi orang tua dengan kelahiran putri yang pertama dan sekaligus menjadi PhD Mama kala menjadi mahasiswa program Doktor S3 di Australia bersama keluarga dan sahabat dengan segala suka dan duka. Bagian berikutnya berlanjut ke masa-masa sekembali dari luar negeri membangun adaptasi dan membina relasi. Kala itu beberapa pekerjaan-pekerjaan mulai mengusik ritme kesibukan yang bukan hanya berubah tapi juga bertambah. Bagian akhir memuat tentang kepemimpinan, kebersamaan, dan perpisahan dalam konteks ketika bertugas di UIN Araniri. Dinamika dunia kerja, suka dan duka, termasuk serpihan pengalaman ketika bekerja dalam beberapa tugas dan tanggung jawab publik. Supaya memotivasi yang lainnya untuk menulis, di bagian akhir buku setelah penutup ada ulasan singkat proses di balik layar, behind the scene dari penulisan buku ini. Dalam salah satu tahapan akhir sebelum buku dicetak, saya berencana untuk membuat mini workshop guna mendapat masukan dari mereka yang terbiasa menulis populer dan mereka yang berpengalaman serta terlibat dalam tema buku ini. Namun rencana ini tidak terjadi karena itu persis di awal pandemi COVID-19. Namun saya berharap semoga buku ini tetap bisa memiliki informasi-informasi yang bermanfaat. Salah satu pertanyaan yang menurut saya penting, terutama ketika saya memulai menulis buku ini dan berkeinginan untuk menulis buku ini adalah di mana sebenarnya posisi keluarga, terutama dalam konteks kehidupan perempuan yang juga bekerja di luar rumah. Bahwa masyarakat kita patriarki itu adalah fakta, dan kondisi ini tidak hanya merugikan perempuan, dalam beberapa situasi juga tidak menguntungkan laki-laki. Dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, jelas sekali terlihat ada sebuah situasi yang kalau dalam teori psikologi disebut fear of success. Takut untuk sukses karena membuat ketidakseimbangan atau gangguan terhadap peran-perannya dalam kerja ataupun keluarga. Jadi ada dalam konteks itu pekerjaan yang menginterfere atau mengganggu keluarga atau keluarga yang mengganggu pertanyaan. Jadi konteks fear of success itu dua hal. Dari penelitian sederhana saya dengan dosen psikologi Ida Fitria, ini terlihat jelas dalam wawancara dengan berbagai kalangan perempuan yang bekerja, mulai dari mereka yang memiliki jabatan secara kedinasan maupun tenaga kontrak dan freelancer atau tenaga yang menerima upah harian. Karenanya, rumah atau keluarga di satu sisi dan kerja di sisi yang lain sering sekali menjadi pilihan yang dikotomis. Pernah misalnya pada suatu hari saya didatangi oleh seorang perempuan yang sudah sukses dalam studi S2, ingin melanjutkan kuliah S3, dan meminta rekomendasi.
Tapi dalam perbincangan kami, dia mengajukan pertanyaan, apakah saya sebaiknya menikah dulu atau lanjut pendidikan S3? Pertanyaan ini jelas menunjukkan bahwa kalau memilih yang satu, maka yang satu lagi tidak akan diambil. Untuk pertanyaan yang sudah dibatasi jawaban seperti itu, saya menawarkan jawaban yang ketiga. Saya bilang, bagaimana kalau memilih dua-duanya? Jadi buku ini mengambil angle pada situasi perempuan yang memang berkeluarga dan bekerja, dan ketika dijalani kedua-duanya, terus terang sulit mengatakan itu sebuah situasi yang mudah. Namun itu bisa saja mudah ketika semua pihak yang terlibat di dalamnya membangun kesepahaman yang baik. Bila fear of success tadi mendominasi, maka kita akan kehilangan resources, sumber daya yang berharga dari mereka, para perempuan hebat yang bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Karena dari pilihan yang ada, riset kami menunjukkan kebanyakan lebih cenderung memilih keluarga. Dari sini kemudian usaha dan proses terjadi. Sesuatu yang saya wakili dalam kata berjuang sebagai sebuah situasi yang dinamis dan tidak statis. Bahwa perkawinan bukanlah tujuan akhir, bukan akhir dari sebuah proses, tapi perkawinan adalah awal dari kehidupan yang baru yang harus terus dibangun atas negosiasi dan adaptasi dari seluruh anggota keluarga inti, karena situasi keluarga juga akan berubah. Contohnya saja pada masa pandemi seperti sekarang, dengan kondisi work from home, kita terkadang sudah tidak bisa membedakan lagi ranah publik dan privat dalam kehidupan kita. Dalam buku ini kemudian dipilih istilah seimbang bukan sebagai ukuran dan takaran matematis seperti timbangan yang memiliki angka, namun sebuah konsep yang menunjukkan equilibrium, proporsionalitas, makna seimbang yang tidak hanya tergambar dalam keluarga dan kerja, tapi juga dalam konteks yang lebih mikro lagi. Dalam buku ini kemudian dipilih istilah seimbang bukan sebagai sebuah ukuran matematis dengan angka dan ukuran takaran, tapi sekali lagi itu adalah sebuah makna yang merefleksikan equilibrium dan proporsionalitas. Makna seimbang yang tidak hanya tergambar dalam keluarga dan kerja, tapi konteks yang lebih mikro juga ketika dalam bekerja sekalipun ada masa-masa yang harus dibarengi dengan situasi rileks. Misalnya, ketika overload dengan tugas-tugas. Dalam buku tersebut saya gambarkan bagaimana misalnya meramin makan siang bersama kolega adalah salah satu cara untuk membiaskan jenuh dan lelah ketika bekerja. Dan juga itu adalah bagian dari proses bagaimana kita mengupayakan keseimbangan. Seimbang di sini juga bermakna bermanfaat bagi orang lain dan juga diri sendiri selain tugas-tugas yang ada, bahwa subjective well-being itu juga perlu kita miliki di dalam kehidupan dari hasil relasi dan interaksi yang sehat. Keseimbangan di sini tidak memiliki pola yang sama dari sebuah interaksi yang sesungguhnya cukup cair dan berbeda antara orang per orang, atau keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Makanya buku ini bukan model, tapi lebih kepada sharing. Sehingga mereka yang memiliki kondisi serupa akan mendapatkan teman bicara dan tempat berbagi. Buku ini juga bukan buku teks, tapi adalah sebuah reflective writing karena berbasis pengalaman pribadi yang tentu saja subjektif adanya. Kalaupun ada metode yang relevan dalam hal ini adalah autoetnografi. Autoetnografi adalah kajian kualitatif di mana seorang penulis menggunakan refleksi diri dan menulis untuk mengeksplorasi pengalaman pribadi dan anekdotal serta menghubungkannya dengan makna dan pemahaman budaya, politik, dan kehidupan sosial yang lebih luas lagi. Walaupun buku ini mencoba untuk mengaplikasikan metode autoetnografi, tapi sepertinya dalam hal-hal tertentu belum sepenuhnya berhasil dan saya harus lebih banyak belajar lagi di dalam hal ini. Kesimpulan buku ini bukanlah bahwa untuk sukses harus sukses dua-duanya, tapi setidaknya buku ini menggambarkan bahwa hidup itu adalah pilihan-pilihan dan apapun yang kita pilih dengan passion, dengan hati, bagaimanapun situasi dan hasilnya, toh pada akhirnya akan ada sisi pembelajaran dan hal-hal yang membahagiakan. Dan karenanya makna berjuang di sini adalah termasuk berjuang melawan ketidakyakinan diri sendiri.
Walaupun saya membayangkan bahwa buku inilah buku ringan yang cocok untuk menjadi teman minum teh sore, tapi bila diselami, buku ini berangkat dari pertanyaan di manakah posisi keluarga dan bahkan sebuah diskusi apa pandangan, gambaran, dan tindakan tentang keluarga. Dari sini dan dengan pengalaman yang sama dari lainnya, maka narasi buku ini akan menjadi pemantik untuk kajian lebih lanjut yang akademis dan lebih serius tentang keluarga. Di sisi lain, sebagai sebuah buku dengan genre motivasi, buku ini bisa dilanjutkan dan ditulis juga oleh banyak orang dari kekayaan pengalaman dan pembelajaran yang kurang lebih sama untuk memberikan inspirasi. Walaupun tidak persis sama, saya mencoba membayangkan seperti buku Chicken Soup for the Soul, misalnya, sebuah buku motivasi yang sangat terkenal itu. Ada situasi-situasi personal maupun komunal yang kemudian mengingatkan kita tentang arti dan keberadaan keluarga. Misalnya saja pada masa pandemi seperti yang saya sudah jelaskan di atas. Sebuah keluarga adalah sebuah konsep dan sistem yang kadangkala juga taken for granted. Tapi kemudian kita disadarkan, oh ternyata kita punya keluarga ketika aktivitas ke ruang publik saat pandemi mengharuskan kita untuk di rumah saja. Terakhir, sebagai penutup, saya pikir dibandingkan memberi jawaban, jangan-jangan buku ini justru menitipkan harapan untuk kita semua, seperti yang sudah saya sampaikan di atas. Dan di sini secara pribadi, saya dan kita semua tentu saja ingin mendengar pandangan pakar. Ada Dr. Sherbanu A.L. Khan, seorang dosen dari National University of Singapore yang juga merupakan penulis buku Sultanah Aceh yang memiliki detail dan kekayaan kajian mengenai kehidupan perempuan dalam masyarakat Indo-Melayu atau Nusantara. Ada Prof. Alyasa, pakar hukum Islam, yang bersama-sama kami sedang mencoba fokus dalam kerja akademik mengenai kajian keluarga dari ragam perspektif keilmuan. Dan juga ada Profesor Yusni Sabi yang memiliki pengetahuan sosial yang luas dan pengalaman yang dalam tentang sistem keluarga dan kekerabatan serta perubahannya dalam konteks sebuah masyarakat, termasuk masyarakat Aceh dan Indonesia. Walaupun buku ini adalah buku sederhana dan tidak sempurna, semoga diskusi kita hari ini tidak sesederhana itu, tapi sebaliknya menjadi diskusi yang kaya, yang bisa menambah pengetahuan dan pengalaman kita semua. Saya pikir demikian presentasi terkait dengan buku Berjuang untuk Seimbang. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih.